Sudah bilang Pak, saya ada pajak berapa yang mahal. Nggak ada pajak. Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fattah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fattah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Inilah video viral saat warga melakukan aksi unjuk rasa dengan membuang sampah busuk di gedung kantor Bupati Pandeglang, Banten. Aksi tersebut sempat membuat petugas kepolisian kewalahan. Aksi ini merupakan buntut dari penolakan adanya kiriman sampah dari luar kota. Massa yang berasal dari warga Desa Tegalongok, Desa Bangkono, Kecamatan Kroncong, dan warga dari Kelurahan Kabayan. Mereka menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang akan mengirim sampah mereka ke daerah Pandeglang. Selain itu, warga juga menuntut perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Bangkono. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Bahkan ironinya, yang katanya ada KDN dari kerjasama antara Tangsel Kabupaten Serang dan Pandeglang, itu pun masyarakat nggak merasakan. Jadi yang merasakan KDN itu hanya elit-elit desa. PT ini akan memastikan bahwa nanti pengelolaannya harus bagus, ya, dan dievaluasi. Tadi saya pastikan bahwa ini anggaran juga ada, kemudian juga orang-orangnya cukup, kemudian sarana juga ada, hanya kinerjanya. Terkait permasalahan ini, Bupati akan mencopot Kepala UPT TPA Bangkono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Dirut Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Apa itu? Kabelnya yang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu? Sana. Sini. La haula wala quwata illa billah. Rekaman video amatir viral di media sosial menunjukkan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter. Semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa di Pasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas pengeboran mencari sumber air bersih dilakukan. Diduga semburan ini berasal dari kedalaman 100 meter di bawah tanah. Setelah menyembur hampir 8 jam, semburan ini berhenti dengan sendirinya. Ketika sumur itu sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada muncrat, itu terjadi spontan, terjadinya pekerja minggir semua. Kedalaman kurang lebih 100 meter. Belum diketahui penyebab semburan ini terjadi, namun atap rumah warga dan sekolah yang berada dekat lokasi mengalami kerusakan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan.
Dengan menggunakan perahu karet, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan Kampung Bulak ke tempat yang lebih tinggi. Hingga Selasa malam, ketinggian air di perumahan Kampung Bulak semakin tinggi. Sebelumnya 30 cm, dalam beberapa jam meningkat menjadi 60 cm. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendah banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Ada beberapa titik yang disebabkan drainase yang ada penyumbatan di drainase, juga ada beberapa juga yang sedang ada perbaikan tanggul. Seperti di Bintaro Galeri, perumahan Bintaro Galeri itu sedang ada perbaikan tanggul sehingga ada kenaikan air dari tanggul. Selain mengevakuasi, BPBD Tangerang Selatan juga akan mendistribusikan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga korban banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Dalam patroli respon cepat, polisi menghentikan 3 pemuda yang mengendarai motor dengan gerak-gerik mencurigakan di Jalan Tembaan. Ketiga pemuda yang diamankan berinisial KDS, FH, serta DA. Dari terduga pelaku berinisial KDS, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,5 gram. Kemudian ketiga pemuda itu dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan 1 kendaraan berbonceng 3, dan situ kami menghentikan. Saat kami menghentikan, dilaksanakan pemeriksaan dan mendapati sejumlah barang bukti yaitu sabu-sabu. Itu yang diamankan berapa orang? Dari kegiatan tersebut kami amankan 3 orang. Patroli gabungan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif mencegah kejahatan jalanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, baik itu curanmor maupun balap liar. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pengedar narkoba menyembunyikan paket narkoba tembakau gorila di pot tanaman depan rumah warga di Jalan Pendidikan 3, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak lama setelahnya, seorang pria mendatangi lokasi. Pihak keamanan perumahan yang sudah memantau langsung menangkap pelaku yang diduga akan mengambil pesanan paket tembakau gorila tersebut. Di hadapan warga, pelaku mengakui akan mengambil paket 2 gram tembakau gorila yang dibelinya seharga Rp100.000. Tadi saya chat sama orang itu, Map. Chat apa tuh, untuk apa? Beli, Pak. Beli apa? Beli Sinte. Sinte, berapa duit? 100.000, Pak. Oh, sistemnya gimana? Sistemnya dia ngasih link aja nanti, Pak, urusan saya transfer. Yang 2 orang tadi itu adalah bandar yang menaruh barang. Baru tersangka yang kedua ini mencoba untuk mengambil barang bukti di yang lokasi yang sudah diberikan kepada dari yang tersangka pertama ini. Ternyata barang tersebut tidak ada. Tim Buser Polsek Durensawit yang menyisir lokasi tidak menemukan paket tembakau gorila yang dibeli pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menguak pengedar dan bandar barang haram tersebut, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.